Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pegadaian dalam ekonomi. Saya akan mulai menjelaskan dari pengertian, tujuan, proses, sampai kelebihan serta kekurangannya. Namun, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Bruce-Sembiring. Saya bersekolah di SMA Swasta Santo Ignatius Medan, kelas 10. Tanpa berlama-lama, ayo kita ke videonya. Jadi teman-teman, apa sih penggadaian itu? Penggadaian adalah kegiatan meminjam uang dengan cara menggadaikan barang berharga sebagai jaminan kepada pihak penggadaian. Biasanya, jika utang sudah dilunasi, maka barang yang digadaikan dapat diambil kembali. Namun, sebaliknya, teman-teman, jika barang yang digadaikan tidak dilunasi atau tidak dilunasi sesuai waktu yang ditepati atau disepakati, maka barang tersebut akan dijual oleh pihak penggadaian, teman-teman. Contoh tempat penggadaian di Indonesia itu apa sih? Contohnya adalah penggadaian. Apa sih tujuan penggadaian? Jadi teman-teman, tujuan penggadaian antara lain yang pertama, memberikan pinjaman secara cepat kepada masyarakat. Yang kedua, membantu orang yang membutuhkan dana mendesak. Yang ketiga, menghindari pinjaman ilegal atau rentenir. Yang keempat itu memberikan solusi keuangan jangka pendek. Nah, itu tujuan dalam penggadaian, teman-teman. Selanjutnya ada pihak-pihak penggadaian. Jadi teman-teman, pihak penggadaian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pihak pemberi gadai atau nasabah, biasanya disebut teman-teman. Jadi nasabah ini adalah pihak yang menggadaikan barang. Lalu yang kedua ada pihak penerima gadai atau penggadaian. Pihak penggadaian ini yang memberi pinjaman uang. Lalu teman-teman, selanjutnya ada barang yang diuraikan. Jadi teman-teman, barang yang diuraikan itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada emas atau perhiasan, handphone, laptop, sepeda motor, uang elektronik, barang elektronik, jam tangan. Syaratnya teman-teman, barang harus bernilai ekonomis dan mudah dijual kembali. Bagaimana sih proses penggadaian? Nah, teman-teman, yang pertama yaitu nasabah atau pelaku dari penggadaian ini datang ke penggadaian membawa barang dan identitas. Seperti misalnya dia membawa emas dan membawa identitas seperti berupa KTP. Nah, yang kedua itu barang diperiksa dan ditaksir nilainya. Jadi setelah ia membawa barangnya ke penggadaian, dia akan menaksir nilai dari barang tersebut berapa, teman-teman. Baru yang ketiga, penggadaian menentukan jumlah pinjamannya. Setelah barangnya ditaksirkan, pihak penggadaian ini akan menentukan harga yang akan diberikan kepada pihak nasabah atau penerima. Yang keempat, nasabah mendatangkan surat perjanjian pegadaian. Ini berupa surat data gitu untuk persetujuan penggadaian, teman-teman. Baru yang kelima itu adalah nasabah memberikan uang pinjaman. Nah, nasabah ini memberikan uang pinjaman kepada si pihak penggadaian. Lalu yang terakhir itu adalah barang disimpan di penggadaian sampai utang lunas, seperti yang saya bilang di awal tadi. Kalau dia utangnya lunas, pihak penggadaian, jika dia utangnya lunas, maka pihak penggadaian akan mengembalikan barangnya kepada si nasabah. Namun jika sebaliknya, pihak penggadaian akan menjual kembali
kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Jadi, apa sih hak nasabah? Jadi teman-teman, hak nasabah itu mendapatkan uang pinjaman, lalu setelah itu mengambil kembali barang setelah melunasi utang. Kalau kewajibannya yaitu membayar pinjaman bunga tepat waktu. Lalu, kalau hak penggadaian apa? Baik, jadi hak penggadaian itu menahan barang sampai utang lunas. Baru yang kedua menjual barang jika tidak dilunasi. Lalu kewajibannya apa sih? Nah, kewajibannya itu menjaga barang tetap aman. Lalu yang terakhir itu mengembalikan barang jika utang sudah lunas, teman-teman. Baik. Kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan dan kekurangan penggadaian? Jadi teman-teman, kelebihan kalau dikatakan kelebihan dan kekurangan, pasti setiap topik pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kekurangan penggadaian itu ada bunga. Jadi kelebihan penggadaian ini proses cepat dan mudah. Tidak perlu jaminan berupa surat tanah atau rumah. Yang ketiga, cocok untuk kebutuhan mendesak. Yang keempat, aman karena ada perjanjian resmi. Nah, kekurangannya itu ada bunga atau biaya sewa modal. Barang bisa hilang jika tidak ditebus. Yang ketiga, nilai pinjaman jadi lebih kecil karena barang. Yang keempat, tidak cocok untuk pinjaman jangka pendek. Nah, teman-teman, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari pihak penggadaian. Setelah itu, materi yang saya bawa pada hari ini selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah!